bingung deh mau makan siang apa. Kamu udah makan belum? Belum sih, aku juga bingung makan siang apa. Di sini susah nyari restoran halal. Dengar-dengar ada loh rekomendasi restoran halal yang baru buka, namanya Sari Halal. Wah menarik nih, beneran semua bahan yang di sana halal. Iya, mereka bahkan udah punya sertifikat halal dan semua bahan yang digunakan udah terjamin. Bagus banget, aku jadi pengen ke sana. Ayo coba sekarang. Yuk sekarang berangkat, sekarang aja. Dasar hukum dagang produk halal memiliki dasar yang kuat serta definisi yang jelas. Dasar hukumnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal yang mengatur secara komprehensif tentang produk halal di Indonesia. Definisi produk halal dalam hukum dagang mengacu pada produk yang diizinkan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini meliputi 3 kriteria utama. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi haruslah halal serta terbebas dari bahan haram. Yang kedua, proses produksi yang bersih. Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang bersih serta tidak melibatkan bahan haram dan tidak tercemar oleh bahan haram lainnya. Kemudian yang terakhir, kemasan yang aman dan tidak mengandung bahan haram. Kemasan produk haruslah aman serta tidak mengandung bahan haram seperti tinta atau lem yang mengandung bahan haram. Kemudian, jaminan produk halal diberikan melalui sertifikasi halal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan jaminan produk halal diberikan melalui sertifikasi halal. Selanjutnya adalah kewajiban sertifikasi halal serta prosesnya. Kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Produk yang wajib bersertifikasi halal ini adalah produk yang dikonsumsi oleh umat muslim seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang masuk dalam kategori produk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Proses sertifikasi halal ini terdiri dari beberapa tahap, seperti yang pertama adalah permohonan sertifikasi halal, yang kedua verifikasi dokumen oleh BPJPH, yang ketiga audit halal, yang keempat penilaian dan keputusan BPJPH berdasarkan audit dan verifikasi dokumen. Yang kelima adalah penerbitan sertifikat halal. Kemudian daripada itu, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses sertifikasi halal, yaitu adalah keterlibatan lembaga halal, yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan, yang ketiga adalah pemantauan dan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap memenuhi persyaratan halal. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Perlindungan hukum, akses informasi dan teknologi, kemudahan permodalan, serta bantuan dan bimbingan pemerintah. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kualitas, memberikan informasi yang benar dan jelas, menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab, melindungi konsumen, membayar pajak dan retribusi, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan dan sanksi. Pengawasan dan sanksi itu diatur dalam undang-undang. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang ketiga, itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan ini dilakukan pula oleh 2 lembaga, yaitu yang pertama ada BPOM, yang kedua ada KPPU. Dan sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku yang melanggar, yang pertama itu ada teguran, yang kedua ada denda, yang ketiga ada pencabutan, yang keempat ada penahanan. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi perdagangan. Ini berarti memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Upaya untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi perdagangan antara lain memastikan konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai janji. Aspek penting dalam perlindungan konsumen antara lain hak konsumen, hak dasar seperti informasi yang benar, kebebasan memilih, keamanan produk, dan hak pengajuan keluhan. Aturan dan regulasi, peran pemerintah dalam membuat undang-undang dan standar kualitas untuk melindungi konsumen. Lembaga perlindungan konsumen seperti LKPN dan BPOM untuk menyelesaikan masalah konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ini sendiri membuat keputusan pembelian yang cerdas, membantu melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis.